Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pagi ini. Kemarin sudah kita belajar membuat web dasar baru ya. Tapi hari ini bukan web, karena materinya tidak menyentuh web. Minggu depannya lagi baru web. Nah, sekarang ada bagian alir yang harus kita pahami. Seperti bagaimana kita, atau saya sudah mengirim bahannya di Moodle dan di WA Group. Nah, mungkin nanti Anda sudah bisa download. Ya, dan jangan lupa isi absen nanti di Moodle dan di Bitly. Dua itu jangan lupa ya. Nah, untuk langkah awal, saya akan melihatkan dulu presentasinya ya, nanti baru Anda praktekkan. Nah, yang pertama yang akan saya lihatkan ini adalah PowerPoint-nya. Nah, yang pertama kita akan lihat masalah bagan alir. Jadi sistem informasi itu nanti akan bisa diringkas atau disajikan dalam bentuk bagan alir dan lain-lain macamnya, atau dikenal dengan flowchart. Ya. Nah, jenis flowchart itu cukup banyak juga. Nah, sehingga bagaimana orang bisa memahami apa yang kita sajikan nantinya. Nah, dalam hal ini tentu kita akan berbicara dengan simbol. Nah, simbol itu nanti bisa Anda dapatkan dengan fasilitas pendukung aplikasi komputer, yaitu dengan menggunakan Microsoft Visio. Nah, nanti Anda install di komputer Anda atau di laptop Anda. Oke. Nah, lalu untuk yang pertama, kita akan lihat ini, bagan alir itu apa? Jadi menunjukkan suatu alir atau flow dalam program atau prosedur sistem yang secara logikanya. Nah, lalu flowchart itu bisa digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Nah, itu yang harus Anda pahami. Oke. Nah, simbolnya ini cukup banyak. Kalau kurang nanti lihat di Visio. Nah, ini mungkin ringkasan yang beberapa saja. Kalau panah, saya rasa Anda tidak heran lagi. Nah, kemudian terminator. Nah, ini simbol yang digunakan untuk suatu awal pekerjaan atau untuk mengakhiri satu pekerjaan. Itu bentuk simbolnya. Kemudian simbol konektor itu adalah semacam simbol keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Nah, sementara yang berikutnya, simbol yang hampir sama fungsinya tapi penyambung halaman. Nah, itu caranya. Jadi kalau tidak sampai dalam satu halaman, sambung dengan simbol itu. Kemudian untuk simbol yang proses, nah itu simbolnya 4 persegi panjang. Ya. Kemudian simbol manual operation, nah, ada pekerjaan itu yang dikerjakan dengan bentuk manual, maka disimbolkan seperti itu. Jadi kita masukkan kalimat di dalam itu nantinya, sehingga orang bisa paham. Kemudian simbol decision, ini suatu simbol keputusan. Nah, ini pertanyaan misalnya, sudah registrasi nggak? Kalau ya, lanjut. Kalau belum, kemana lagi? Nah, itu salah satu. Sudah swap nggak? Kalau sudah apa? Kalau belum apa? Nah, itu misalnya. Kemudian simbol input, nah, kita masukkan data, apa yang dimasukkan misalnya seperti variabel X misalnya, variabel Y misalnya, dan seterusnya. Kemudian ada juga simbol manual input, nah seperti itu yang masukkan lewat keyboard. Kemudian simbol penyajian atau preparation, ya, simbol predefined untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram, simbol tampilan di layar atau display seperti itu, kemudian simbol penyimpanan, menyimpan di hard disk atau media lain, kemudian bentuk penyimpanan lain seperti magnet tip, nah, kemudian ada juga penyimpanan lain dalam bentuk punch card, dan simbol bentuk dokumen. Nah, dokumen itu nanti ada yang berlapis, dibuat tiga lapis juga. Nah, itu simbol bagan alir. Sekarang kita lihat contoh dari sebuah sistem flowchart. Nah, ini pahami sekali. Nanti Anda akan saya minta beri contoh lain ya. Contoh lainnya gimana? Ini contohnya data jawaban ujian. Nah, dibuat dalam bentuk simbol seperti itu. Kemudian prosesnya koreksi. Nah, nanti hasil koreksi ini disimpan dalam bentuk sebuah dokumen lagi, daftar koreksi data, dan dalam bentuk file utama ujian. Ini bentuk penyimpanannya. Kemudian bentuk penyimpanan itu diproses lagi, seperti
siap ujian UTS misalnya, kalau dalam bentuk online sekarang tentu dalam media apa disimpan dosen ya. Kemudian ada tabel mahasiswa, ini siswa dibuatnya, lalu ini diproses dua hal ini. Nah, kemudian setelah diproses, nanti tentu akan keluar simpanan dalam bentuk apakah hard disk atau kertas, kemudian laporan hasil ujian yang tercetak misalnya, atau dalam bentuk dokumen. Nah, itu contoh sederhana sebuah sistem flowchart. Nah, nanti saya harap Anda bisa mencari contoh sistem flowchart yang lain. Tidak hanya seperti ini saja. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang yang kedua, dokumen flowchart. Nah, bagaimana yang dokumen flowchart? Ini merupakan bagan alir yang menunjukkan arus laporan dan formulir tembusan-tembusan. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan dalam bagan alir sistem. Nah, ini contohnya dilihat. Nah, membuat ini nanti gampang kalau sudah ada visio ya, jangan dianggap sulit semuanya. Ini kita harus paham dulu apa yang harus kita laporkan atau bagaimana bentuk alurnya. Nah, ini ada anggota, administrasi, dan ada kepala perpustakaan. Ini adalah sistem dokumen di perpustakaan. Nah, contoh, kalau Anda sebagai anggota nanti apa yang harus dilakukan? Nah, ini mengisi formulir manual. Lalu ini penginputan formulir, kemudian di dokumen lagi disimpan, ya. Nah, dokumen yang disimpan itu diproses lagi formulir itu oleh administrasi. Nah, kemudian dilanjutkan, diproses lagi untuk input. Nah, nanti disesuaikan dengan kartu anggota dan formulir lagi. Jadi mengisi formulir. Ini disimpan lagi dalam suatu media storage-nya. Nah, kemudian dari kartu anggota lalu diproses lagi, ya. Kemudian dijadikan dokumen kartu anggota. Nah, kemudian kartu anggota disimpan lagi oleh administrasi. Ini ada prosesnya ya. Tanda tangan dan validasi. Kalau ini tanda crash, masukkan data. Nah, ini boleh dibuat di sini atau ditambah seperti ini. Ya. Nah, kemudian kartu anggota ada pada mahasiswa. Ini adalah pembuatan kartu anggota suatu perpustakaan. Nah, jadi orang tidak bertanya lagi, sudah ada dokumen yang seperti ini sehingga paham dia, oh begini. Jadi saya harus ngurus ini kemana? Ke anggota, lalu administrasinya, lalu ACC kepala pustaka, seperti itu. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini skematik flowchart. Ini mirip dengan bagan alir sistem, yaitu menggambarkan prosedur dalam sebuah sistem. Nah, ini diberi gambar-gambar ya. Kalau Anda menggunakan pembelajaran online, nanti boleh Anda buat ini. Bagaimana caranya? Ya, kalau ini sekarang contoh struktur pembacaan web server. Nah, kalau Anda yang tahu dengan komputer, ya seperti ini dia. Jadi ada komputer PC atau klien atau user, ini akan membaca server. Seperti kita belajar ini sekarang, online. Data Anda itu berada di komputer Anda masing-masing, lalu web server kita ada di Moodle sekarang. Nah, Moodle itu nanti ada terdokumentasi dalam bentuk seperti ini, kemudian ada proses engineering engine-nya, yaitu dengan menggunakan suatu bahasa PHP, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembacaan tadi dengan format HTML dan masuk lagi ke server. Nah, seperti itu bagan alirnya. Jadi kalau Anda belajar dengan saya sekarang, bagaimana bagan alirnya, skematiknya, supaya Anda bisa belajar yang sebenarnya sekarang ini. Nah, jadi nanti coba Anda pahami bagaimana membuat contoh-contoh ini ya. Nah, oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, program flowchart. Nah, ini bagan alir, ini khusus orang komputer kebanyakan nanti ini. Menjelaskan secara rinci langkah-langkah proses program. Bagan alir program dibuat dari verifikasi dan bagan alir sistem. Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam. Nah, pertama apa? Program logic flowchart. Nah, program ini digunakan menggambar tiap-tiap langkah dalam program komputer secara logik. Bagan alir logika program dipersiapkan untuk analis. Nah, ini ditujukan untuk siapa? Gitu. Kemudian yang B, bagan alir program komputer terinci, detail komputer program secara dengan flowchart. Nah, itu ceritanya. Lalu melihat contoh bagaimana membuatnya nanti. Nah, ini contoh program flowchart. Nah, nanti kalau Anda orang ekonomi, saya sering melihat penulisan skripsi Anda itu
rumus RXY itu sama dengan apa? A tambah B dibagi akar itu segala macam. Pernah saya lihat itu. Atau pelajaran matematika ekonomi Anda buat seperti ini rumusnya. Ya. Nah, ini logikanya apa? Kalau diproses dengan komputer, masukkan nilai A, B, C. Misalnya A4, B2, C3. Nah, lalu apa pertanyaan berikutnya? Apakah A besar dari B? Dan apakah A besar dari C? Nah, kalau benar, maka apa hasilnya? Nah, kalau dia enggak, maka masuk lagi, apakah B besar dari C? Kalau iya, keluarkan B. Kalau tidak, langsung keluar untuk C. Nah, nanti pertemuan dari 3 keluaran ini hasilnya akan selesai. Oke, nah jadi kalau kita tes nanti dalam suatu proses apa nih? A1, B2, C3. Nah, sekarang apakah A besar dari B? Jawabannya iya. Apakah A besar dari C? Ya, jawabannya ke sini. Berapakah A? Jawabannya 1. Nah, kalau dia salah tidak diproses ini lagi, berarti ini sudah dapat. Ya, lalu pertanyaannya apa kalau dia salah? Apakah B besar dari C? Jawabannya iya, keluarkan B. Apa dari B? 2. Nah, lalu kalau ini tidak berarti 3. Jadi keluarannya 1, 2, 3. Nah, itu dia. Stop, saya lanjut. Yang kelima, proses flowchart. Nah, ini merupakan bagan alir yang banyak digunakan di bidang teknik. Bagan alir ini digunakan untuk analisis sistem yang menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Nah, ini ke orang teknik, tapi bagaimanapun Anda harus tahu ya. Nah, pekerjaannya dimulai dari sini, mulai lalu selesai. Nah, maka kalau di sini prosesnya ambil upper last dari conveyor. Nah, proses selanjutnya oleskan lem pada bagian yang akan dilem. Nah, kemudian yang ini letakkan kembali upper last ke conveyor. Pekerjaan selesai. Nah, ini dibandingkan dengan apa? Pekerjaannya apa? Pembersihan upper dengan max, pengelemetan primer, pengeringan pada clamber. Nah, ini simbol prosesnya. Nah, ini bisa Anda buat contoh nanti apa? Bisa saja Anda membuat cara memasak nasi dengan rice cooker. Nah, ini contoh. Apalagi yang menggunakan mesin. Contoh kalau yang sudah kerja di kantor, merekam absensi atau presensi di kantor. Nah, itu ya. Nah, masih banyak hal-hal lain yang bisa Anda contoh. Atau pekerjaan Anda yang menggunakan komputer. Nah, jadi bisa Anda buat contohnya yang lebih banyak. Jadi contoh tugas itu nanti masing-masing Anda berbeda, nggak boleh sama. Oke, itu yang kelima. Berikut simbol flowchart lainnya ini nanti Anda lihat di media media visio. Nanti juga saya demokan. Saya nggak membacakan. Simbol-simbolnya cukup banyak, ditulis dengan bahasa asing dan bahasa Indonesia juga ada. Berikut contoh aliran sistem informasi. Nah, ini juga Anda akan sering membuat seperti ini dalam suatu laporan skripsi nantinya. Nah, ini Anda baca sama dengan contoh yang di atas tadi sudah ada, pelanggan, administrasi, keuangan, gudang, dan pimpinan. Jadi pimpinan harus tahu juga apa yang dikerjakan oleh pelanggan dan administrasi atau bagian keuangan sampai ke penggudangan. Nah, berarti ini suatu bagian alir penjualan, pembelian, dan segala macamnya. Nah, kalau ini kita baca apa? Dari pelanggan dulu. Daftar penjualan barang, lalu dicek. Setelah dicek, lalu apa lagi? Dijadikan dokumentasi. Nah, dokumentasi di daftar ini, lalu di bagian administrasi, pemeriksaan barang yang dicek oleh pelanggan, kemudian daftar lagi. Nah, daftar ini dimasukkan ke gudang dulu untuk diambil apakah ada atau tidak. Kemudian hasil ini kembali lagi ke bagian keuangan. Kalau ada nanti keluar faktur penjualan dan berlapis dan diteruskan kemana nantinya. Nah, seterusnya ini faktur ini juga naik ke administrasi lagi, faktur penjualan, pembuatan laporan harian, dan laporan ini terdokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga masuk kepada faktur pelanggan. Nah, begitu cara membuat suatu bagan alir dari suatu pekerjaan. Jadi
Ya, bisa saja nanti bukan hanya penjualan ya, segala sesuatu yang ada kaitannya dari pekerjaan itu bisa Anda buat aliran sistem informasinya. Oke, bagi yang sudah kerja tentu bisa menggambarkan dari perusahaannya masing-masing. Bagi yang belum nanti ya Anda harus mencari informasi yang terdekat dengan pekerjaan orang tua Anda. Nah, ini simbol diagram alir. Nah, ini juga nanti saya tidak akan membacakan. Silakan saja Anda lihat nanti di sini atau di medianya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan sekali, karena ini kaitannya dengan sistem informasi manajemen. Nanti di lanjutan pembelajaran topik pembicaraan setelah UTS akan selalu membuat bagan-bagan alir di dalam sebuah topik tersebut. Apakah itu AIS, sistem informasi akuntansi, bagai sistem informasi manajemen, DSS, Office Automation, dan lain-lain dan seterusnya, sampai ke pemasaran nanti. Nah, ini CD dan DFD, konteks diagram dan data flow diagram. Elemennya seperti ini. Anda harus memahami dulu simbolnya ada dua pendapat. Satu menurut si Gane, satu menurut si Demarco. Ya. Nah, nanti ini yang akan kita praktekkan juga di dalam penggunaan Visio. Keterangannya ada. Kalau Anda memakai simbol proses, simbolnya ada dua. Nah, tergantung Visio nanti mana yang Anda gunakan. Ya sama perannya tapi beda gambar. Nah, kegunaan dari simbol ini apa? Anda harus pakai nomor, berarti angka 1 di sini. Lalu ada harus pakai kata kerja. Lalu satu atau lebih harus informasi yang keluar. Itu juga satu atau lebih harus informasi yang masuk. Jadi panahnya ada satu, lebih, atau dua. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap arus data harus mempunyai sebuah nama dalam bentuk kata benda. Kalau yang tadi kata kerja, karena ini proses. Kemudian kata benda dijabarkan, satu atau lebih harus informasi ke dalam proses. Jadi panah ini ke sini nanti keluarannya. Ya. Kemudian setiap penyimpanan harus diberi nomor juga. Ini nomor diberi D1, D2, dan seterusnya. Lalu namanya harus dalam bentuk kata benda. Lalu ada juga harus informasi keluar masuk lebih dari satu atau ya lebih dari satu nanti. Kalau satu gimana Pak? Itu boleh-boleh saja. Kemudian external entity, simbolnya 4 persegi panjang, ini juga harus punya nama dalam bentuk kata benda jabarannya. Nah, simbol yang 4 ini harus Anda kuasai. Oke. Nah, tolong dipahami, ini menurut si Gane, ini menurut si Demarco. Bedanya apa? Untuk proses dan untuk data store, itu yang membedakan. Oke. Saya lanjut untuk contoh. Nah, ini contoh DFD. Nah, ini bukan DFD ya, tapi ini adalah dikenal dengan konteks diagram atau CD. Jadi pahami karena ini bahasa Inggris, konteks diagram dari DFD. Nah, ini kalau kita baca adalah sistem penilaian. Sistem penilaian itu mempunyai atribut seperti ini. Kalau dipahami tadi ini external entity-nya, ini tadi proses. Yang dipakai tadi yang mana itu ini ya. Nah, ini. Jadi menurut siapa itu? Gane. Nah, itu. Lalu nanti external entity atau entitasnya bisa digunakan di dalam sebuah sistem ini. Siapa saja, tentu kalau yang terkait ini mahasiswa, ini pegawai atau adminnya atau operatornya, ini teacher atau guru. Nah, tadi saya juga menceritakan ada lebih dari satu, ini kebetulan sudah lebih. Dari sini ada harus informasi masuk dan ada harus informasi keluar. Nah, tentunya apa yang harus Anda lakukan di situ? Sesuaikan dengan apa yang terjadi di dalam penggunaan ini. Nah, ini masuk ke sini nilai akhir, lalu ke sini hasil nilainya. Nah, lalu kalau ke dosen, ini skor nilai secara langsung dan ini akhir nilainya, skor nilai. Lalu ke bagian registeran atau bagian administrasi lainnya juga final grade. Nah, ini kesimpulan dari cerita input nilai. Ya, ini dari konteks diagram. Lalu kalau diturunkan menjadi DFD ini bagaimana? Nah, ini dia turunannya. Oh, sorry. Nah, ini
Jadi yang dikatakan DFD tadi ada proses penyimpanan di sini. Kalau yang konteks diagram tidak ada penyimpanan, itu yang bedanya. Nah, prosesnya sudah dikembangkan. Kalau tadi satu proses, kalau sekarang dua proses. Ini satu dan dua. Nah, entitinya tetap tiga, tidak ditambah. Nah, tetapi nanti untuk menuju suatu proses yang ada tambahan, itu boleh saja nanti bagian arus informasinya juga bertambah. Nah, tapi ada aturan nanti yang harus Anda pahami ya. Nah, jadi ini tadi sudah, lalu proses yang dipecah menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya jika ada. Nah, apa yang terjadi dari guru menuju proses penghitungan nilai universitas. Ini IPK nanti ini ya. Masuk ke sini, simpan dengan nama file D2, student file. Jadi ada menyimpan dan membuka. Kalau sini juga tingkat nilai per kelas atau per prodi juga seperti itu. Nah, itu pemecahannya. Ya. Nah, oke. Paham dengan contoh ini ya. Kalau penilaian ini, nilai ini kan ada di tingkat universitas, ada di tingkat fakultas. Nah, seperti itu. Kita lihat keterangan lain. Nah, ini suatu bagan atau format dari konteks diagram dan DFD. Nah, disimbolkan dengan A dan seterusnya. Nah, awal dari konteks diagram itu seperti ini. Tidak ada proses penyimpanan. Dan untuk level, karena ini diberi level, ini levelnya penomoran ganti juga ya. Ini sebenarnya kalau secara yang benarnya ini tidak usah diberi angka, kalau di sini 0. Ya, kalau di sini 0 harusnya jangan diberi 0, karena ini sudah level 0. Ini level 1, 2, dan 3. Atau di sini 1, ini, ini 0, 1, 2, dan 3. Jadi pemecahannya ibarat bab juga. Bab 1, bab 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ini formatnya, tolong dipahami. Ini proses awalnya, konteks diagram, lalu menjadi DFD. Nah, DFD itu dibagi atas berapa? Nah, tergantung nanti, tapi maksimalnya sampai level 3. Nah, satu proses DFD itu hanya maksimal 5 proses. Ya, kalau di konteks diagram, nah itu hanya satu proses. Oke. Nah, tolong ada batasan-batasan itu. Nah, ini dua entity, selalu dua entity. Proses yang ini dikembangkan menjadi proses TUV. Nah, ini ada penyimpanan. Kemudian yang dikembangkan lagi adalah proses mana tadi ini? 2. Nah, proses 2 itu dikembangkan menjadi 21, 22, 23. Kemudian proses 21 dipecah lagi 22, 23. Ah, itu kira-kira. Kemudian formatnya bisa Anda pahami. Oke, saya lanjut. Ini DFD awal atau dikenal dengan konteks diagram tentang sistem informasi rumah sakit pasien dengan dokter. Lalu DFD-nya gimana? Nah, ini DFD-nya. Nah, sudah ada 1, 2, 3 contoh tadi untuk DFD ya. Pekerjaan yang rumit nanti di sini nih. Nah, oke, tolong dipahami yang terjadi di rumah sakit dari ini tadi sistem informasi perekaman pasien, lalu di sini dijadikan 5 proses. Temukan pasien, print data pasien, delete data pasien jika sudah ganda, lalu update data pasien, dan ini ada penambah data pasien baru. Nah, ini bisa Anda buat ke sistem yang bawaan Anda sudah pahami. Kalau di kantor, bawa ke kantor Anda. Kalau nggak ada kantor, kalau masih mahasiswa murni, di mana orang tua Anda kerja, buat arahan yang seperti itu. Oke, lanjut. Selesai ini, lalu ada ketentuan untuk membuat bentar. Nah, ini ada rule of konteks diagram dan DFD-nya. Nah, saya tidak tidak menjelaskan DFD, tetapi larangan-larangan atau aturan-aturannya. Di sini juga ada contohnya nanti bisa Anda lihat. Nah, sebenarnya tadi sama, saya tadi sudah ada, saya ulang lagi. Yang harus Anda pahami ini, yang nggak boleh. Kalau seperti ini tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak ada harus masuk. Yang benarnya gimana seperti ini? Nah, berikut. Seperti yang kedua juga nggak boleh, yang benarnya seperti ini.
Nah, itu aturan. Oke, kalau ini yang Anda buat salah, itu koreksian yang pertama. Koreksian yang berikut, dari data store langsung tidak boleh, harus melalui proses. Dari external entity ke penyimpanan tidak boleh, harus melalui. Dari penyimpanan ke proses juga tidak boleh, ini yang benarnya. Tolong diperhatikan dalam buat gambar konteks diagram dan DFD. Lanjut, aturannya lagi, entity ke entity nggak boleh, harus melalui proses. Jadi semuanya harus mengarah kepada proses. Berikut, proses ke external entity dengan panas ini nggak boleh, harus seperti ini. Proses antar proses juga tidak boleh seperti ini, tapi harus seperti ini dengan satu arus irama informasi. Ini AB, ini garisnya A. Nah, itu boleh. Nah, kemudian ini juga tidak boleh, lalu dengan hanya seperti ini. Lalu ini ada satu informasi dibuat seperti ini dalam antar proses, nggak boleh, tapi Anda harus membuat lingkarannya seperti ini. Nah, itu. Baru dihubungkan ke yang lain. Lanjut. Nah, ini contoh yang salah. Yang benarnya gimana? Ini ke sini kan nggak boleh. Jadi gimana? Anda harus membuat atau menghapus. Nah, buat seperti ini. Oke. Nah, itu ini contoh lagi. Ini konteks diagram. Ini proses DFD-nya. Oke, dan seterusnya. Nah, itu aturan-aturan dari gambar yang sudah paham. Oke, itu presentasi saya. Saya akan lihatkan demo dalam bentuk visio. Nah, visio nanti Anda buka seperti ini tampilnya. Jadi visio itu ada ini nanti file apa? Nah, file new, pilih di sini. Nah, kalau Anda membuat yang pertama tadi, ini saya contohkan. Ada enggak simbol itu semuanya di sini? Kita buat contoh sistem flowchart. Sistem flowchart ada enggak simbol semuanya? Nah, ada ini, ketik aja langsung. Data jawaban ujian. Nah, ketik aja seperti itu dulu. Ini proses, ketik dulu. Nanti panas sekaligus panah aja. Koreksi dokumen. Nah, sistem penyimpanan. Nah, seperti itu. Ini bisa digeser-geser. Daftar koreksi data file ujian utama ujian. Nah, sudah itu kartunya lagi. Ini ada istilahnya semuanya ya. Kartu atau apa tadi kan itu. Ini proses, letakkan di sini lagi. Penyimpanan lagi, sekuennya, membaca data secara langsung. Ini laporan dokumennya. Tabel mahasiswa, periksa, ujian, file, siswa lulus, laporan hasil ujian. Oke, ini namanya ada PEK 1. PEK 1 itu nanti Anda buat di sini dari sistem flowchart, saya singkat saja. Nah, tugas Anda ada seperti nanti lanjut ya. Nah, nanti tambah lagi insert new PEK. Itu caranya. Bentar, ini buat panah. Ini kalau ini ini lihat garis apa panah? Ah, garis. Jadi yang panah mana? Ini. Nah, itu yang panah. Oke. Lalu di sini, lalu dibuat garis. Ini garis ke sini dulu ya.
Baru panah kembali. Kemudian ini panah lagi. Ini panah lagi. Jadi pandai Anda ya, dan berkelok-kelok dia. Ini garis dulu. Ini garis lagi. Nah, yang panah ini. Sorry. Panah terbalik. Nanti di setel ya. Sorry. Yang buatnya buru-buru. Nah, simpan. File, save as. Nah, simpannya di mana? Nanti Anda harus paham simpannya. Cari folder Anda kembali. Untuk penyimpanan induknya ya. Ini, nah, ini sistem flowchart. Oke, saya satu. Nah, saya tidak contohkan semuanya, nanti Anda menyambung. Lanjut untuk DFD seperti bentar. Teks diagram. Nah, sekarang untuk DFD, file, new, cari bentuk flowchart dulu. Nah, mana yang DFD? Nih, DFD metrik boleh, US unique boleh. Nah, ini kecil, besarkan 100%. Nah, ini kita pakai yang bulat-bulat. Menurut siapa tadi yang bulat itu simbolnya itu? Gane atau Sersak? Ya. Oke, saya buat DFD dari sistem penilaian. Nah, ini simbolnya yang bulat saya pakai. Nah, ini grading system. Nah, kemudian entitasnya, ini entitasnya ada 3. Oke, ini student, ini register, ya registernya saya buat. Ini teacher. Nah, kita buat panah, yang panah ini. Ya, ke sini. Ya, panah itu dia lari-lari, hati-hati. Ke sini ada. Ke sini ada. Sesuaikan dengan arus informasi. Dari sini ke sini juga ada. Kemudian ke sini juga ada. Nah, lalu dibuat seperti tadi. Double klik pada garis. Final grade. Di sini tes score. Di sini final grade. Lalu di sini final score lagi. Kemudian current score. Oke, selesai. Ini namanya apa? Nah, ini namanya konteks diagram. Nah, nanti Anda mau nambah lagi insert new pack misalnya. Nah, di sini namanya misalnya DFD level 1 misalnya. Nah, besarkan lanjut seperti itu.
Nah, ini kita bagi lagi. Tadi sudah ada. Panahnya otomatis, tapi nanti bisa dihapus. Nah, kemudian proses ini tidak boleh ketikkan seperti itu. Lalu data store-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini panahnya harus kita perhatikan. Ini ke sini. Ini tadi tidak boleh ya, harus melalui suatu proses sebenarnya salah ya. Sini. Ya, ini boleh. Oh, sorry. Ini tidak boleh, perhatikan lagi. Oke, ini masalah lagi nih. Nah, terus naik ke atas lagi. Nah, di sini juga ada. Nah, oke, tinggal Anda melanjutkan. Saya kira seperti itu yang nama contoh pengerjaan saya. Ya, Anda tinggal lanjutkan sesuai dengan kebutuhan apa yang saya suruh dari latihan. Ini simpan. CD dan DFD. Oke. Stop sampai situ. Penjelasan dan demo saya sudah selesai. Ada pertanyaan? Buka kamera semuanya, yang hadir cuma 25. Ada pertanyaan nggak? Kalau Visio-nya tuh Microsoft Visio-nya harus sesuai dengan Microsoft Office, Pak. Iya, bawaan dari Office semuanya tuh. Kalau nggak bisa, Anda install, minta tolong sama orang bengkel komputer. Kalau bisa sendiri, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lain? Ilham, ada pertanyaan Ilham? Nanti kamu buat sistem pertokoan Anda semuanya itu. Oke, Pak. Nafzah juga buat sistem yang ada di perhubungan. Perhubungan ya, Nafzah? Oh, Pak, kurang kedengeran, Pak. Lagi ada yang muter-muter, Pak. Oh, ya pokoknya buat yang sistem dari kantor aja yang sudah ada. Yang lain juga ikuti pekerjaan orang tua juga bisa. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak, kita akhiri. Yang tinggal Anda mengaplikasikan dan ingat aturan-aturan simbolnya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Jangan lupa isi absen pada Moodle dan pada Bitly. Jangan lupa buka tugas dan dikerjakan. Ya, dikirim pada WAG. Semuanya sudah ada aturan. Cukup sampai di sini. Saya stop ya. Pak, absen Bitly-nya di mana, Pak? Hah? Absen Bitly-nya, Pak? Kan sudah saya kirim kemarin. Hilang lagi. Masih yang itu juga. Dia dipakai terus itu. Iya, kemarin kan sudah saya kirim, Mbak. Bapak kemarin kirimnya di Zoom. Di Zoom, di WA. Nanti Kemarin kirimnya di Zoom, Pak. Sudah, Oke, Pak. saya kirim ulang di WA. Oke, sabar aja. Baik, Pak.